Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kita memusatkan perhatian kita tertuju semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita memusatkan seluruh ingatan kita tertuju hanya kepadanya. Sementara waktu kita tinggalkan urusan-urusan dunia kita. Kita hadir di rumahnya ini, Bapak Ibu, untuk membersihkan pikiran-pikiran, endapan-endapan kotor yang mungkin terselip dan tersimpan di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Marilah pada malam yang sangat mubarakah ini, tanggal 3 Rajab, sebelum terlambat Bapak Ibu, awal Rajab inilah saatnya kita menggelar karpet merah menjemput bulan suci Ramadan. Terlambat kita menjemput Ramadan kalau Sya'ban. Itulah sebabnya kita dianjurkan puasa Rajab. Tanggalkan semua dosa-dosa langganan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan mari kita menjadi umat atau hamba yang jinak di hadapan Allah saat-saat seperti ini. Kita tahu bahwa belum tentu kita akan mendapati tahun 2017 akan datang. Siapa tahu tahun ini Allah menjemput kita juga. Karena itu, mari kita menengok persiapan-persiapan kita, apa yang pernah kita siapkan selama ini. Sudah siapkah kita untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum tentu kita yang selalu ke masjid, belum tentu yang selalu ikut pengajian, bahkan belum tentu yang selalu ngaji, memiliki ketebalan iman. Yang paling penting adalah kualitas ibadah, kualitas zikir itu. Inilah materi yang kita akan kaji dan sedang kita kaji selama ini di Masjid Sunda Kelapa. Bagaimana memperbaiki kualitas puncak ibadah kita kepada Allah, yaitu salat. Jika salat ini bagus kualitasnya Bapak Ibu, maka ibadah-ibadah lain mengikut sebetulnya. Awwalu ma yuhasabu ilallah fi yaumil qiyamah yakni as-shalah. Yang paling pertama dihitung, direkapitulasi nanti di akhirat itu adalah salat. Jika kualitas salat kita ini bagus, maka insyaallah kita akan memperoleh kualitas salat, kualitas hidup di akhirat lebih baik. Mari kita membaca surah Al-Fatihah sambil menundukkan kepala, Bapak Ibu sekalian. Dan sekaligus kali ini kita tidak akan menayangkan tayangan di atas. Kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Ibu untuk lebih baik memejamkan mata. Sama-sama kita memejamkan mata untuk merenungi, meresapi, menghayati makna dan hakikat ruku, sujud, tasyahud dan salam. Mari kita awali dengan
menundukkan kepala sambil membaca surah Al-Fatihah. Semoga malam ini betul-betul kita memperoleh sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi bekal lentera hati kita hidup, dan kita memperoleh sesuatu yang sangat berharga, menenangkan pikiran jiwa dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup kita selama ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian, hakikat ruku ialah kehidupan di alam barzakh. Ruku disebut dengan suasana batin al-barzakh. Ruku adalah simbol alam barzakh. Alam barzakh ialah sebuah alam atau sebuah dunia antara alam syahadah dengan alam gaib. Alam syahadah ialah alam di mana kita memiliki kesadaran sensorial, kesadaran ilusif, kesadaran fisik, biologis. Sedangkan alam gaib ialah alam spiritual, alam rohani, bukan lagi alam syahadah. Alam syahadah dilambangkan oleh berdiri ketika kita sholat. Alam gaib dilambangkan oleh sujud ketika kita sedang sujud. Orang yang mencapai ma'rifahnya ruku dan sujud, dan sebentar lagi tasyahud dan salam, maka sesungguhnya mudah-mudahan akan memperoleh kualitas salat di masa akan datang yang sempurna. Rangkaian panjang salat itu satu-satunya, tidak pernah ada ibadah lain sepanjang itu pelaksanaan rangkaiannya. Mandi junub, berwudu atau tayamum, semuanya menghadap ke kiblat dianjurkan. Menutup aurat, menghadap ke kiblat. Mendengar atau memperdengarkan suara-suara azan, menjawab suara-suara azan, iqamat, berdiri tegak menghadap ke kiblat, niat, takbiratul ihram, 11 keutamaan takbiratul ihram. Begitu kita melaksanakan takbiratul ihram, maka kita sebetulnya sudah mulai berangkat meninggalkan alam syahadah menuju alam gaib. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah pendakian spiritual anak manusia menuju ke puncak
seperti yang pernah dilakukan Rasulullah, melakukan perjalanan Mi'raj, meninggalkan dunia syahada, menuju ke Sidratil Muntaha, puncak daripada segala puncak. Di sana bukan lagi alam, tapi dunianya Sang Pencipta alam itu sendiri. Maka sesungguhnya jika kita menjalankan takbiratul ihram dengan benar, maka kita pun seperti Rasulullah. Begitu kita melakukan takbir, maka pada saat itu kita melejit ke puncak. Kita meninggalkan seluruh dunia syahada kita. Beransur-ansur kita memasuki sebuah wilayah yang tinggi, wilayah langit. Ketika kita berada di wilayah langit, maka hilanglah seluruh jerat-jerat duniawi seperti harta, properti, termasuk keluarga. Dunia syahada seperti kita hidup di dalam gua, dalam benteng, atau hidup di dalam sebuah kotak, hidup dalam tempurung. Setiap hari kita hidup di dalam tempurung, bangunan kotak, atau setiap hari kita hidup di dalam sebuah terowongan. Setiap hari kita melihat tembok kanan, kiri, atas, bawah. Begitu kita keluar dari terowongan itu, alangkah kagetnya kita karena kita tidak menyaksikan rutinitas sehari-hari kita yang tertutup oleh tempurung, yang tertutup oleh tembok-tembok. Begitu kita keluar dari tembok, maka tampak di hadapan mata kita Al-Wasi', Tuhan yang maha luas. Al-Muhit, Tuhan yang serba meliputi, serba mencakupi. Kita melihat dengan penuh kekagetan, tidak ada lagi tembok, bahkan tidak ada lagi langit, tidak ada lagi batas. Kita berada dalam sebuah dunia yang sangat lain sama sekali. Itulah yang disebut dengan keluar dari alam syahadah. Orang yang takbiratul ihram seharusnya merasakan suasana batin seperti ini. Begitu kita melejit ke atas, maka sesungguhnya hilanglah batas-batas dimensi itu. Tidak ada lagi atas bawah. Mata angin sudah hilang, tidak ada lagi timur barat, utara selatan. Ketika kita berada di alam langit, maka kita lebur dengan alam semesta yang tak bertepi. Maka di situ kita akan merasa sangat kecil, kecil dan sangat kecil. Maka di situ juga terasa Allah Maha Besar, besar dan Maha Besar. Berdiri di dalam salat adalah lambang alam syahadah, sedangkan sujud adalah lambang alam gaib. Ruku disebut alam barzah karena berada antara berdiri dengan duduk. Ruku biasa disebutkan dengan al-fana'ul awal, fana pertama. Apa yang dimaksud dengan al-fana? Al-fana'u yaitu ketika kita berada dalam puncak kesadaran, sehingga seolah-olah kita merasa tidak sadar. Apalagi orang lain menyaksikan kita sudah tidak sadar lagi. Bukan tidak sadar, tapi kita berada pada super kesadaran consciousness. Ini yang dicari. Ketika kita berada dalam puncak kesadaran, itu artinya kita sudah naik ke langit, Mi'raj di situ, Bapak. Sudah tidak ada lagi
perbedaan, kontradiktif, ketegangan, persaingan, bahkan tidak banyak lagi yang kita saksikan di sana. Semakin tinggi tingkat pencarian seseorang, maka semakin melihat hanya ada satu. Jika pencarian kita masih di bawah, maka kita masih menyaksikan banyak. Menyaksikan pertentangan, menyaksikan perbedaan, menyaksikan pluralitas, menyaksikan heterogen. Akan tetapi kalau kita naik ke atas, kita menyaksikan homogen, ternyata yang kita saksikan itu adalah hanya satu. Semakin dekat kita kepada kesatuan, maka semakin simpel pandangan kita terhadap alam ini. Jika kita meneropong dari alam luar terhadap alam ini, bola dunia ini akan kelihatan seperti kelereng, Bapak Ibu. Ketika bola dunia ini seperti kelereng, maka konflik, ketegangan, perbedaan, manyness itu sudah tidak terlihat. Lama-kelamaan mengecil seperti hanya sebuah titik. Ketika bumi ini menjadi titik, maka tidak ada lagi perbedaan satu sama lain. Terlihat di situ huwal awwal wal akhir, dia yang pertama dan dia yang terakhir. Huwal zahir wal batin, dia yang maha lahiriah dan dia maha batin. Huwal rahim wa huwal muntaqim, dia maha pengasih, penyayang dan dia juga maha pendendam. Huwal latif, dialah yang maha halus, tapi dia juga adalah al-jabbar. Perbedaan-perbedaan sudah tidak tampak lagi ketika bumi itu menjadi sebuah titik. Ketika bola dunia ini membesar, maka langit mengecil. Ketika langit itu membesar, maka bumi ini mengecil. Salat adalah menerbangkan kita untuk keluar dari kecilnya bumi sehingga tampak luasnya langit. Allahu Akbar mengorbitkan kita ke sebuah orbit yang tanpa batas sehingga kita merasa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah tidak ada keluarga di situ. Sudah tidak ada milik pribadi kita di sana. Yang ada hanya Allah, Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia semuanya. Kita pun juga menjadi tidak ada apa-apanya. Ketika orang sedang ruku, Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW dalam hadis Isra, ketika Rasulullah ruku, maka dia menyaksikan pemandangan Arash seperti sajadahnya menjadi monitor yang menampilkan keagungan Arash, istana Tuhan. Dari ketinggian ia melihat betapa indah dan betapa maha indahnya Arash itu sendiri. Sudah tidak melihat dunia lagi. Indah seindah-indahnya Arash, istana Tuhan itu. Maka tidak ada yang keluar dari mulutnya Nabi kecuali Subhana Rabbiyal Azim bihamdi. Maha suci dan maha besar Engkau ya Allah, dan segala pujian tertuju hanya untukmu. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa terucap kecuali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhanallah. Ketika Rasulullah bangkit dari rukuknya, dia terus diselubungi oleh cahaya Arash itu sendiri. Sebuah cahaya yang tidak pernah tersaksikan di muka bumi ini. Cahaya yang tidak bisa kita lukiskan seperti apa cahaya itu.
Tidak ada artinya cahaya matahari dan sinar rembulan dibandingkan dengan cahaya nur ilahi yang ada di sana. Lama-kelamaan sang cahaya itu merangkul dirinya, lunglai terkulai, dan Rasulullah tersungkur di hadapan kebesaran Allah. Dia masuk ke wilayah gaib, bukan lagi melihat, menyaksikan aras dari ketinggian rukuknya, tapi dia tercemplungkan, menyemplungkan diri, tersedot oleh kekuatan aras, sehingga antara aras dengan dirinya tidak ada lagi jarak. Dia menjadi bagian daripada aras itu sendiri. Tidak ada yang terucap sebagai ucapan terakhir di sana. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau yang maha tinggi, maha agung, maha kudus, dan segala pujian teruntuk untukmu semata. Inilah yang disebut dengan al-fana'ul kamil. Kesempurnaan sebuah fana adalah dilambangkan dalam bentuk sujud. Ketika orang sedang sujud, Bapak, Ibu. Dan kita berharap semoga kualitas sujud kita seperti ini. Bukan lagi menyaksikan dari ketinggian sang arash, tapi kita masuk di dalam arash itu sendiri. Lebur menjadi satu dengan arash itu, sehingga aku sudah tidak ada di situ. Sang engkau juga sudah tidak ada. Sang mereka dan dia sudah tidak ada. Engkau, aku, dan dia satu menjadi satu kesatuan. Inilah sebabnya kalangan sufi menyebut bahwa sujud itu adalah lambang al-fana'udz dzati, lambang tauhidudz dzati. Sudah tidak ada lagi sifat yang berbeda-beda. Sudah tidak ada lagi perbuatan yang bermacam-macam, dan sudah tidak ada lagi nama yang banyak, dan tidak ada lagi banyak zat. Ketika orang dalam sujud, yang dia saksikan hanya satu sifat, satu nama, satu perbuatan, dan satu zat. Inilah yang disebut dengan al-fana'ul kamilah, fana yang kedua. Dan ini adalah puncak daripada segala puncak kefanaan itu sendiri. Ketika orang sedang dalam keadaan sujud, Bapak, hilanglah dunia ini, hilanglah memori-memori duniawinya. Kebesaran Allah semuanya tampak di dalam sujud itu sendiri. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lenyap sudah. Hilang sudah dirinya di situ. Lebur menjadi satu, dan segalanya memang hanya dia. Hanya ada satu sifat, hanya ada satu perbuatan, hanya ada satu nama, dan hanya ada satu zat. Dialah sang dia yang sesungguhnya. Wujud-wujud kamuflase menjadi hilang di sana. Karena itu sujud yang sempurna adalah ketika seseorang mampu menghilangkan semuanya, sehingga inilah nanti yang kita kenal dengan bangkit dari sujud. Seperti bangkitnya Rasulullah SAW setelah mencapai puncak Sidratul Muntaha, pada akhirnya dia turun kembali ke bumi. Tapi siapa yang turun, siapa yang naik? Sendirian Nabi Muhammad naik ke Isra Mi'raj. Tapi ketika ia turun,
dia sudah tercemplungkan oleh sang cahaya, sehingga Nabi Muhammad SAW bukan lagi seperti Nabi Muhammad sebelum naik ke puncak. Dia adalah sang Nabi dan sang Rasul, dan dia adalah lambang insan kamil. Karena itu Rasulullah terkenang sampai sekarang ini. Bapak Ibu, salah satu lambang sujud adalah alam gaib. Begitu kita sujud, maka hilanglah alam syahadah itu, bahkan hilanglah alam barzakh itu. Yang ada adalah alam gaib. Ketika kita dalam keadaan sujud, seharusnya kita juga sudah mencapai puncak pencarian itu. Bangkit dari sujud, sadar kembali. Ketika sudah menyaksikan apa yang sedang terjadi di dalam sujud, lalu bangkit kembali, lahirlah sebuah kesadaran baru, dan disitulah dia bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ditunjukkanlah telunjuk jari tangan kanannya di atas pahanya sebagai atribut atau simbol, memang hanya dia yang ada. Pada saat itu dia mengartikan lain. Asyhadu an la ilaha illallah tidak lagi berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Kembali dia memberikan definisi baru dalam tasyahudnya. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang wujud selain hanya Engkau. Tidak ada yang ada selain hanya Dia yang maha ada. La mawujud illallah, tidak ada yang mewujud selain hanya Dia. Semua yang terlihat oleh mata, tertangkap oleh panca indera, terdengarkan oleh telinga, maka sesungguhnya tidak ada siapapun dan tidak ada apapun selain semuanya adalah Dia. Wallahu muhitun, Allah adalah serba meliputi dan serba mencakupi. Kekuasaannya al-wasi', luas tanpa batas dan tak terbatasi oleh apapun dan siapapun. Sang musalli, orang yang sedang salat, mengikrarkan tasyahudnya, seolah-olah dirinya bukan lagi dirinya yang kemarin, bukan lagi dirinya yang berdiri kemarin, bukan lagi dirinya yang ruku kemarin. Hari ini yang sujud adalah menyatu dengan Sang Penciptanya, yang mencipta dan yang dicipta dalam perasaan batinnya menjadi satu. Ia mencinta dan yang dicintai menjadi satu. Seolah-olah yang menyembah dan yang disembah di situ itu terjadi penyatuan secara spiritual. Pada saat itu dia bangkit. Seperti yang bangkit bukan lagi dirinya, yang bangkit adalah keutuhan Sang Dia yang Maha Esa itu sendiri. Ketika itu dia bertasyahud. Apa yang dimaksud dengan tasyahud? Tasyahud ialah kehadiran. Tasyahud ialah penyaksian. Dia mampu menghadirkan dirinya seperti apa adanya sesungguhnya, dan dia mampu menyaksikan sesuatu yang selama ini terabaikan, tidak tersaksikan. Ikrarnya adalah asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika itulah terwujud apa yang telah diobsesikan ketika awal berdiri dalam salatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Indah rasanya, nikmat rasanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bangkit daripada sujud itu sendiri. Puncak keselamatan, kesentosaan, keindahan. Inilah makna Allahumma antas salam. Engkaulah sang penyelamat itu sendiri. Wa minkas salam, darimulah keselamatan itu. Wa ilaikas salam, dan kepadamulah seluruh keselamatan, kesentosaan itu.
Fahayyana bisalam, hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan. Matikanlah kami dengan penuh keselamatan. Kembalikanlah kami di tempat atau sumber penyelamatan itu sendiri. Damai, tentram, itulah artinya assalam. Dan itulah hakikat. Kenapa kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Di mana-mana utara, timur, barat, selatan menjadi satu, atas bawah menjadi satu. Yang ada adalah kedamaian abadi. Kedamaian abadi itu artinya assalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sang musalli memancarkan energi positifnya ke seluruh jagat raya. Namun Bapak Ibu, setelah salam turun ke bumi, terkontaminasi lagi noda-noda hitam yang menunggunya di muka bumi ini. Itulah sebabnya cepat-cepat kita terselamatkan dengan hadirnya waktu salat berikutnya. Tadi salat maghrib, mulai kemasukan virus, mulai rusak konstelasi spiritual kita. Datang lagi salat berikutnya untuk membetulkan yang rusak. Tengah malam kita bangkit, sujud kembali. Di tengah malam kita perbaiki ma'rifah kita melalui salat tahajud. Subuh datang, di subuh hari kita membetulkan kembali. Salat duha, kita membersihkan virus-virus yang menjangkiti, mengkontaminasi pikiran kita, benak kita, jiwa kita. Sampailah kita kepada salat zuhur, benarkan kembali yang rusak. Salat asar, benahi kembali. Demikian seterusnya 24 jam. Dan inilah artinya salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membetulkan konstelasi suasana batin spiritual yang kita peroleh di dalam sujud. Asar sujud Bapak Ibu ialah ketika orang memancarkan wajahnya dengan penuh cahaya ke lingkungan hidupnya. Itulah sesungguhnya asar sujud. Itu makna pertama daripada sujud. Makna kedua dari sujud ialah di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Kita lihat di atas. Di sini ada ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ketika kita sedang sujud Bapak Ibu, sujud mengingatkan kita kembali bahwa kita itu berasal dari tanah. Minha khalaqnakum, kata Allah. Ketika kita mencium tanah, ingat bahwa minha khalaqnakum, dari tanah inilah aku diciptakan. Ketika kita sadar bahwa tanah yang setiap hari kita injak, tanah adalah tempat yang paling bawah dalam kehidupan kita. Tanah adalah tempat untuk membuang segala macam kotoran. Apa yang pantas kita banggakan, kita berasal dari tanah. Orang yang suka dan rajin sujud seharusnya tidak ada rasa kecongkakan dan kesombongan bersarang dalam pikirannya, dalam benaknya. Karena itu salah satu hikmah sujud itu ialah mengingatkan asal-usul kejadian kita berasal dari tanah.
bahkan dari tanah tembikar yang cenderung lembab atau tanah liat. Ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan jika kita memahami asal-usul kejadian kita. Tanah lumpur tembikar. Makanya itu iblis ogah untuk sujud. Ngapain aku sujud terhadap orang yang diciptakan dari lempung atau tanah liat seperti itu. Sujud hayati bahwa kita berasal dari tempat yang paling rendah. Lalu minha khalaqnakum, dari tanah itu Allah menciptakan kita. Ya. Wa fiha nu'idukum. Ya. Kemudian dari tanah itu kita diciptakan. Tanah lalu kita diciptakan, maka kita datang ke Masjid Sunda Kelapa ini. Kita berkantor di gedung sebelah menjadi pejabat. Ya. Berapa lama kita akan hidup di muka bumi ini? Yaitu lambang antara duduk di antara dua sujud. Ketika Bapak Ibu hidup sekarang ini pertanda kita sedang menjalani duduk di antara dua sujud. Tadinya kita berasal dari tanah, lalu Allah membangkitkan kita, menciptakan kita dalam bentuk manusia seperti ini. Wa fiha nu'idukum, dan akhirnya kita mati kan. Kita kembali lagi ke tanah, liang lahat yang menunggu kita. Ini artinya minha khalaqnakum, dari tanah itu kita diciptakan, lalu kita hidup, kemudian masuk ke liang lahat kembali. Masih ada Bapak. Setelah masuk di liang lahat, kita tunggu tiupan sangkakala yang kedua. Dalam surah Yasin itu, maka seluruh makhluk hidup itu akan bangkit kembali. Dan inilah makna dari ayat, ya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain atau kalian terakhir. Hanya 2 kali orang sujud Bapak. Tidak ada sujud yang ketiga kalinya. Karena memang dalam Al-Quran kita itu 2 kali mati dan 2 kali hidup. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran di atas. Qalu rabbuna amitna tasnataini wa uhyayna tasnataini fa'tarafna bidunubina fala ila khurujim min sabil. Mereka menjawab, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Dan Engkau menghidupkan kami juga 2 kali. Jadi hanya 2 kali sujud. Simbol bahwa kita hanya 2 kali mati. Dan 2 kali kita bangkit. 1 kali waktu berdiri. Ya. Kemudian tadi itu bangkit antara 2 sujud itu. Dan setelah kematian bangkit kembali. Dan itu tidak akan mati lagi. Bapak Ibu, kenapa 2 kali hidup? Di sini disebutkan kematian pertama. Amitna tasnataini, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Ketika ibu bapak sebelum hidup sekarang ini, duluan mana, hidup atau mati? Mana yang lebih duluan, mati atau hidup? Mati dulu. Kita berasal dari tanah yang mati itu ya. Lalu kita bangkit dari tanah itu. Ya. Kita berasal dari ketiadaan. Ketiadaan itu artinya kematian. Itu kematian pertama. Kematian pertama adalah aslinya kita adalah ketika kita belum punya apa-apa. Dalam Al-Quran disebutkan, kalian itu gak punya cerita masa lampau. Artinya apa? Dalam surah Al-Insan disebutkan seperti itu. Kita berasal dari sesuatu yang tidak pernah ada ceritanya tuh. Kita berasal dari kematian, lalu Allah menghidupkan kita untuk kehidupan pertama. Jadi kematian pertama ketika kita dari tiada menjadi ada itu. Kemudian kehidupan pertama ketika Allah menciptakan dari mati menjadi hidup seperti kita sekarang ini. Kita sedang menjalani kehidupan yang pertama ini.
Besok kita meninggal, maka itu kematian yang kedua. Dan setelah ditiup sangkakala, maka kita akan hidup kembali. Itu adalah kehidupan yang kedua. Hanya 2 kali orang sujud, dan hanya 2 kali orang mati, dan 2 kali orang hidup. Kalau kehidupan yang kedua, tidak ada lagi kematian yang menutupnya. Alam akhirat itu Bapak, Ibu, tidak akan pernah mati-mati kita lagi. Ini artinya cuma 2 kali sujud. Duluan mati, hidup, mati, hidup. Ini yang disebut amitna tasnataini. Ya. Allah mematikan kami 2 kali, wa ahyaitana tasnataini, dan Allah menghidupkan kami 2 kali. Begitu kan Bapak Ibu? Jadi kematian pertama dari tiada, kehidupan pertama menjadi ada, kematian kedua mati besok, kehidupan kedua adalah hidup kembali dari kematian, dan tidak ada kematian lagi. Khalidina fiha, kita akan abadi hidup di alam akhirat. Jadi kalau kita sujud, mestinya kita mengingat apa yang konsep sujud pertama tadi itu. Simbol alam gaib. Ruku simbol alam barzah, berdiri simbol alam syahadah. Pengertian kedua dari sujud secara spiritual, secara tasawuf, kita berasal dari tanah, bangkit dari tanah, duduk antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud, sujud lagi kita, akhirnya kita mati lagi kan Bapak Ibu. Dan setelah itu bangkit lagi dari sujud, maka di situ kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, kita enggak mati lagi. Assalamualaikum warahmatullah, sudah enggak ada lagi konflik, sudah enggak ada lagi dendam, yang ada adalah menebarkan keselamatan, kedamaian, kesentosaan. Itulah artinya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan atas kalian itu kanan dan kiri, lambang daripada seluruh jagat raya. Seharusnya orang yang sholat itu menebarkan ketentraman, kesejahteraan, kesentosaan, kedamaian, dan keselamatan. Jadi kalau ada orang sholat, begitu selesai salam, kembali memaki-maki suaminya, kembali memaki-maki istrinya, kembali menghardik pembantunya, maka itu enggak punya athar sujud. Orang yang sholat ialah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang yang sholat itu meninggalkan bekas-bekas sujud. Apa bekas sujud itu? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paham Bapak Ibu? Yang ketiga, lambang sujud. Makna spiritual sujud itu Bapak Ibu, apa yang sujud? Yang sujud itu adalah bukan hanya badan, tapi isi badan itu juga ikut sujud dan ruku di situ. Pertama kita lihat dari segi badaniah kita. Badan ini kan rongga sebetulnya. Apa yang dimaksud badan, Bapak? Apakah badan itu juga termasuk jiwa, termasuk roh? Lain Bapak. Roh itu tidak sama dengan jasad. Ya. Jasad itu adalah rongganya, bajunya, pernah kita bahas, wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Pakaiannya roh, kalbu, akal ini ialah badan kita sendiri. Embernya air itu kira-kira. Badan ini adalah kantongnya rohani. Ya. Jadi badan ini adalah bungkusnya kita di sini sebetulnya. Coba bisa nggak kita deteksi isi kepala kita apa isinya selama ini? Apakah zikir atau dendam? Apakah kedamaian atau power struggle? Struggling, apa itu struggling?
penaklukan, pokoknya mau menerkam gitu ya. Sepertinya kalau matanya melihat, tunggu korbannya pasti ada. Setiap kali matanya melihat, maka objeknya dijadikan target. Begitu melihat pohon, pohonnya tinggi-tinggi. Wah, ini kalau digergaji, diekspor ke Amerika, ini dolar. Begitu melihat pantai, wah ini kalau ditimbun ini berapa nilainya ini, Tanjung Priok kalau ditimbun pantainya ini. Tanpa pernah membayangkan ya, berapa juta serangga, binatang, burung bertelur, beranak pinak, menjadikan pohon itu rumah ketenangannya mereka. Begitu ditebang, punahlah sudah seluruh jutaan serangga di atas pohon itu. Sang penebangnya berpesta di atas kemewahan, mabuk dengan penderitaan makhluk Allah yang lain di situ. Begitu pantai Tanjung Priok ditimbun, tertawalah mereka para pengembannya, karena dia bisa menjual sekian mahal. Tapi apa kata? Keran-keran di situ, makhluk-makhluk biologis, ikan-ikan di sana itu, punahlah seluruhnya sarang-sarang ikan, sarang serangga di situ. Tanpa pernah kita mengintip berapa makhluk Tuhan, berapa banyak makhluk Tuhan yang korban melalui timbunan laut ini. Begitu melihat rawa-rawa, hamparan ditimbun, ini berapa kapling di sini, berapa dolar ini kalau dibangun apartemen di sini. Tanpa pernah memperhatikan bahwa di situ juga ada makhluk Allah yang hidup beranak pinak di situ sekian lama, punahlah sudah kehidupan mereka. Begitu melihat hamparan di Sumatera, di Kalimantan, ini kalau dibakar, kita buka perkebunan sawit di sini, subhanallah, itu berapa panennya tuh. Satu kali panen bisa beli berapa pesawat itu. Tanpa pernah menghitung berapa banyak makhluk-makhluk Allah yang hidup di tempat itu punah karena dibakar bersama dengan pohon-pohonnya. Ini yang terjadi. Melalui salat ini, badan yang isinya segala macam pikiran kotor itu sudah seperti air comberan ini. Katakanlah kepala ini menyimpan pikiran kotornya luar biasa banyaknya. Jangan-jangan badan kita ini tidak lebih hanya seonggok nafsu belaka. Bacalah keinginan kita setiap hari. Apakah keinginan-keinginan itu benar atau enggak sih? Nah, begitu kita sujud, tumpahkanlah seluruh isi badan ini, ya, mungkin sangat jorok, air comberan di situ itu. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Terasa itu ketika kita sujud, buanglah seluruh rasa dendam kita terhadap sesama. Buanglah seluruh kebencian yang bersarang dalam benak kita. Ya. Buanglah ego-ego kita yang selalu menang sendiri di dalam pikiran kita. Buanglah seluruh ananiah kita. Buanglah inniyah kita di situ itu. Sehingga kita menjadi kosong, hampa, ternyata aku enggak ada apa-apanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali terasa tuh Bapak Ibu. Sampai tetesan terakhir yang paling kotor itu menetes terakhir di ember kotor itu. Allahu Akbar, bangkit dari ruku, sujud itu. Ketika kita bangkit dari sujud, itu sudah kosong di sini. Air hitam itu, kayak airnya Sungai Ciliwung yang kita tampung di kepala ini, itu sudah bersih semuanya. Lalu apa yang kita lakukan? Berdiri tafakkur di situ. Rabbi ghfirli, ya Allah, bersihkanlah kami. Putihkanlah kami. Maka pada saat itu muncul cahaya, muncul air sejuk yang membersihkan dinding-dinding rongga ember yang kotor ini, dibilas sehingga pada saatnya Allahu Akbar ruku untuk atau sujud yang kedua itu, maka kotoran yang tersisa di dasar ember kita itu juga
terbersihkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Biarkanlah menetes sampai tetesan terakhir, Bapak Ibu sekalian, lalu bangkit dari sujud setelah bersih. Ya. Embernya sudah bersih, rongga ini sudah bersih, mengalirlah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu bersih kembali. Inilah yang disebut dalam dunia tasawuf terjadi pengosongan, tahalli dan tajalli. Pengosongan, pengisian dan penampakan. Apa yang dimaksud penampakan? Itulah atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampaklah dia di wajahnya itu tanda-tanda yang menyerupai cahaya ilahi. Wajahnya dirindukan, ketika dia tidak hadir dicari. Sebaliknya sebelum sujud, datang tidak menguntungkan, pergi tidak mengurangi. Subhanallah. Jadi 3 pengertian sujud secara spiritual. Ini enggak pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih Bapak Ibu. Makanya itu kita tidak boleh berhenti hanya di buku-buku fikih. Kering. Terus terang. Kalau hanya kita mengisi kepala kita dengan fikih, maka kita akan beragama secara kering. Makanya itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa. Barang siapa hanya fikih, ya, dan tidak ada unsur tasawufnya, maka itu adalah tafassak, rusak. Atau juga jangan sebaliknya, loncat ke tasawuf tanpa ada fikihnya yang sebagai dasarnya. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaka. Jadi fikih tanpa tasawuf fasik, tasawuf tanpa fikih zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tasaddaqa. Barang siapa yang mengkombinasikan antara keduanya, dasarnya adalah fikih, isinya adalah tasawuf, maka itulah yang mencapai kebenaran. Karena itu kita di Masjid Sunda Kelapa ini, selain belajar fikih, seharusnya kita juga belajar tasawuf. Jangan malah ditiadakan tasawuf itu Bapak Ibu. Fikih ada di mana-mana, tapi pengajian tasawuf sangat sulit untuk diperoleh. Mungkin banyak kejawen di situ, tarekat-tarekat, tapi lain tarekat, lain tasawuf. Tarekat itu semacam organisasinya, tapi tasawuf itu adalah isinya sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya ingin menegaskan sekali lagi, apa makna ruku, apa makna sujud, apa makna tasyahud, dan apa makna salam kanan dan kiri di dalam salat. Kalau kita menjalani salat yang seperti ini, subhanallah Bapak Ibu sekalian, salat inilah yang menjanjikan. Inilah yang disebut dengan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk merenungkan dan mengingat aku. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dan insyaallah salat seperti ini menjanjikan ketenangan batin. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian, dan mari kita terus melanjutkan melatih diri kita untuk mencapai puncak kekhusyuan dalam salat setelah kita tadi memahami apa arti takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, dan kemudian tasyahud, kemudian salam. Dan ini adalah materi terakhir dari salat. Selanjutnya nanti kita akan pindah lagi ke materi yang lain. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga memberkahi apa yang kita peroleh pada malam ini. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.